Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Inggris bersama Ustazah Eni Fitriani. Hari ini kita akan belajar bab pertama, That's Great, yaitu tujuan pembelajarannya hari ini adalah yang pertama, siswa memahami getting attention, checking others understanding, praising and asking and giving opinion. Baik, sebelum kita lanjut, silakan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, and juga share. Yuk, mari kita simak videonya. Attention student, Yes, sir. we have learned the lesson. Do you understand about it? Yes, sir. Okay, I have a question for you. What do you think about English? I think it's fun, but I'm still learning to speak fluently. No, your English is good. Thank you, sir. Okay, class, now we continue for our lesson. Please open your book, chapter 1. In this chapter 1, yes, there are learning material. The first is about getting attention. The purpose is to get attention. The next is about checking understanding. The purpose is to check others' understanding. And then the next is to praising. It's about praising. Yes, the purpose is to praise others' job. Next, the last is about asking for and giving opinion. The purpose is to ask for and also give opinion. Okay, now please open page 3. There are the dialogue. The dialogue is about boy and woman. A boy is sitting a seat in a bus. An old woman gets on. Yes, means that artinya ada seorang anak laki-laki sedang duduk di bis, kemudian ada seorang perempuan tua yang masuk ke dalam bis. And then there are the dialogue. Yes, the first is a boy. Excuse me, madam. I guess you need this seat. Please sit on here. Permisi nyonya, menurut saya Anda membutuhkan tempat duduk. Silakan duduk di sini. Oh, can I? Thank you very much. Oh, bolehkah? Terima kasih banyak. Said the woman. And then, thank you just the same. Thank you just the same means that you're welcome. Ya, sama ya. Okay, next page. Open page 4 ya. The second dialogue is about a man is asking about the direction to someone on street ya. Ada seorang laki-laki yang sedang mencari arah ya. Dia tersesat di jalan. Kita lihat ada percakapan antara man 1 and man 2. Ada laki-laki pertama dan laki-laki kedua. Excuse me sir, I feel that I'm on the wrong way. May I ask you direction please? Maaf tuan, saya merasa saya tersesat. Bisakah saya meminta petunjuknya? No worries sir. Where are you going then? Gak masalah. Mau kemanakah Anda? Kemudian man 1 menjawab, I'm going to Harrison Hotel. It is on Kartini Street. Saya mau menuju ke Hotel Harrison yang berada di Jalan Kartini. Well, go along this way. In front of Kartini's Mall, turn left as long as the crossroad, then turn right. That is Kartini Street. Are you with me, sir? Nah, itu artinya adalah baiklah, Anda cukup lurus saja di depan Mall Kartini, kemudian belok kiri, lurus saja menyeberangi jalan, belok ke kanan. Nah, itu adalah Jalan Kartini. Are you with me, sir? Itu sama artinya dengan apakah Anda mendengarkan saya atau apakah Anda paham, gitu ya nak ya. And then the man one said, I understand. Thank you. That is alright. Nah, itu tadi 2 percakapan yang ada di halaman 3 dan 4. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, anak-anak soleha, anak-anak soleh dan soleha, tadi sudah kita nonton videonya juga ya. Di situ ada beberapa ungkapan. Nah, untuk ungkapan-ungkapan yang lebih lengkapnya ada di sini. Nanti kalian bisa cek juga di buku halaman 5. Yang pertama ada getting attention. Nah, hey, excuse me, pardon me, oh sir, hey you, oh miss, sorry to bother you. Nah, ini untuk mendapatkan perhatian. Dalam artian di sini adalah untuk mendapatkan perhatian. Contohnya kita sedang berada di kelas ribut, kemudian Ustazah ingin mendapatkan perhatian dari kalian. Excuse me, pay attention please, like that lah ya. Okay, next, checking others understanding. It
Is it clear? That's clear, isn't it? Do you understand? Do you know what I mean? Do you see what I mean? Are you with me? Nah, itu semua adalah untuk mengecek apakah orang lain paham dengan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya ada praising others job. Praising others job artinya adalah memuji pekerjaan seseorang. Jadi kalau kita mau memuji seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di sini. The first is about great job, guys. It is beautiful, excellent. You did a great job, Johan. Nice work, Alice. You did very well. I'd like to give credit to you for. Nah, untuk ungkapan yang terakhir ini biasanya keluar di soal ya nak ya. Jangan terkecoh. I'd like to give credit to you for. Artinya itu sama dengan dia memuji, bukan artinya dia minta kredit. Kredit di sini artinya adalah pulsa, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah asking for opinion. Asking itu artinya meminta. Opini itu pendapat. Jadi meminta pendapat. Kalau kalian mau minta pendapat, boleh menggunakan ungkapan yang ada di sini. What do you think of? What do you think or what do you feel? How does blank 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 look to you? What are your thoughts on? What is your opinion on? What is your idea about? Nah, itu semua untuk menanyakan pendapat ya. For example, what do you think about my dress? Bagaimana menurut kalian tentang baju saya? Seperti itu ya. Okay, next. Giving opinion. Giving opinion, kalau giving itu memberi ya, opini pendapat. Giving opinion, memberi pendapat. Oke, jadi kalau untuk memberi pendapat, kalian bisa menggunakan ungkapan di sini. Well, I think. Let me say that in my opinion, as I see it, it seems to me, gitu ya. Yang terakhir, refusing opinion. Refuse artinya menolak opini, pendapat, menolak pendapat, atau dalam kata lain adalah dia tidak setuju dengan pendapat yang sebelumnya. This is the statements. Ini adalah ungkapan-ungkapannya. I don't think so. Saya tidak setuju. Sorry, I have no idea. I can't say anything about it. That's good idea. But, nah, ini adalah ungkapan-ungkapan bahasanya kita tidak setuju. For example, what do you think about my veil? What do you think about my shoes? Oh, your shoes is good. Kemudian dia menjawab, ada yang lain lagi berkata, I don't think so. Menurut saya nggak setuju kalau sepatunya itu bagus. Oke, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian buka juga di buku halaman 5. Sekarang kita kembali lagi ke dialog yang tadi ya. Dialog yang pertama yaitu tadi ada a boy is sitting seat in the bus ya. Nah, di situ sudah Ustazah garis bawahi ada excuse me. Menurut kalian excuse me itu masuk ke dalam ungkapan yang mana? Oke, tepat sekali. Excuse me itu adalah ungkapan getting attention. Oke, good job. Next, kita lanjut. Ungkapan yang kedua. Ada kata excuse me sir. Nah, lagi apa itu? That's right, getting attention. Nah, sekarang ke bawah ada are you with me sir? Apakah Anda paham tuan? Ungkapan apakah itu? Oke, good job. Checking others understanding, untuk mengecek apakah orang paham atau tidak. Itulah ya tadi ya. Alhamdulillah sudah bisa semua. Nah, kalau seperti itu silahkan kita langsung berlatih. Berlatih kerjakan halaman 4 sampai 5 di poin B nomor 1 sampai 10. Nah, itu kalian tinggal menjodohkan aja nomor 1 sampai 10 dengan poin A sampai dengan J, tinggal dijodohkan. Tapi ditulis soal dan jawabannya ya di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai difoto. Setelah difoto kalian kumpul lewat Google Form ya, kalian upload di Google Form. Google Formnya ada di informasi di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.